Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal babdan wala tansa imalu riba idza kuntu umat Muhammad sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you? I am fine, and you? I'm fine. Thank you. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita membaca doa belajar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Ibu absen dulu. Sri Handayani, Hadir Bu. ya. Syifa Kaiswari Sahda, Hadir Bu. Vera. Hadir Bu. Oke, berarti hadir semua. Anak-anak masih ingat nggak kemarin kita membahas apa? Hadis Bu, ya. Sekarang kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Nah, sebelumnya kita mainan sebentar dulu ya. Kalau ibu bilang yang bergerak anak setan, kalian diam. Tapi kalau ibu bilang yang bergerak anak bekantan, kalian bergerak, gitu ya. Perhatikan ibu. Si papan ketiban papan matinya jam 8. Di kuburnya tahun depan yang bergerak anak setan. Ya, ada diam, berarti dia fokus. Yuk. Yang kedua, si papan ketiban papan matinya jam 8. Di kuburnya tahun depan yang bergerak anak bekantan. Ya, berarti sudah fokus semua. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, yang pertama ada pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Qur'ana yang artinya baca. Sedangkan secara istilah adalah mukjizat yang besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Nah, Al-Quran secara bahasa artinya apa Mbak Erika? Bacaan Bu. Ya, betul sekali Mbak Erika. Nah, yang kedua ada nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama ada Al-Huda, artinya petunjuk. Yang kedua ada Al-Furqan, artinya pembeda antara yang hak dan batil. Yang ketiga ada Asyifa, artinya penyembuh. Kemudian yang keempat ada Al-Dzikr, artinya pemberi peringatan. Terus yang terakhir ada Alkitab, artinya yang ditulis. Ya, yang selanjutnya ada kedudukan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ya anak-anak sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Tidak boleh ada hukum atau aturan yang bertentangan dengannya. Nah, kedudukan Al-Quran apa Mbak Isna? Sebagai pedoman utama. Ya, benar sekali. Nah, yang selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Nah, fungsi Al-Quran itu sebagai sumber utama bagi umat Islam, kemudian petunjuk jalan yang lurus, kemudian sebagai informasi terhadap sesuatu hal yang tidak dapat diketahui dengan akal, dan yang terakhir sebagai pengontrol bagi ajaran-ajaran Islam yang telah lalu. Masuk ke materi berikutnya ada hadis. Hadis, ya. Hadis ya anak-anak, secara bahasa artinya ucapan pembicaraan. Nah, sedangkan kalau secara istilah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ketetapan maupun keadaan. Baik Nabi Muhammad setelah menjadi nabi atau rasul maupun setelah Nabi Muhammad menjadi rasul. Nah, selanjutnya kedudukannya, ya, kedudukan hadis itu adalah sumber ajaran yang kedua setelah Al-Quran atau dalil kedua setelah Al-Quran yang memiliki kekuatan untuk ditaatinya. Mbak Vera, apa kedudukan hadis? Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Ya, 100 untuk Mbak Vera. Jawabannya lengkap sekali. Sekarang untuk yang fungsi hadis, anak-anak diminta untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya.
Ya, betul. Terima kasih Mbak. Fungsi hadis yaitu memperinci ayat Al-Quran yang masih mujmal. Ya, 100 untuk Mbak. Ya. Sekarang Ibu minta maju anak 3. Apa pengertian Al-Quran secara bahasa? Jadi Al-Quran itu secara bahasa adalah bacaan. Ya, 100 untuk Mbak. Nah, kemudian yang kedua untuk Mbak siapa? Saya Ya, di terakhir. sebutkan salah satu nama-nama Al-Quran. Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Al-Dzikr. Ya, selanjutnya untuk Mbak Erika, apa pengertian dari hadis? Ya, pembahasan atau pembicaraan maupun ucapan. Nomor ya Kak. Itu. Tapi satu-satu biasanya. Terima kasih Bu. Masya Allah. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Siapa itu? Oke. Karena hari ini Ibu ada rapat yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, Bu. Siap Bu, siap dalam hati. Alhamdulillah hari ini bebas ya. Ya, mari kita tutup dengan bacaan Kafaratul Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila Ibu banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.